malah selfie. Hai, hai, minasan konnichiwa, panjang desu, yoroshiku onegai shimasu. Jadi karena lagi ada wabah ini ya instruktur kan kita harus selalu di rumah, dan ternyata aku juga lagi flu. Ya udahlah ya, mohon doanya, semoga bukan apa-apa ya, enggak terlalu parah lah pokoknya, jangan sampai kayak gitu, amin. Jadi untuk mengganti tugas perkuliahan itu kami disuruh untuk ini ceritain pengalaman waktu belajar bahasa Jepang di SMA. Jadi gimana ya? Oke, jadi aku tuh sekolahnya di SMA 5 Yogyakarta, dan itu ya di pojok kota sana, pojok selatan itu. Kemudian apa yo, di sana itu sekolahnya ya mungkin bagi anak-anak yang Jogja tahu lah ya sekolahnya kayak apa. Dia sekolah berbasis agama, jadi agamanya agak kuat. Kemudian apa ya, kemudian aku masuk sana dan mengetahui kalau ternyata di sana ada pelajaran bahasa Jepang. Waktu itu aku tertarik, memang lagi tertarik banget sama bahasa Jepang. Jadi akhirnya ya udahlah, aku ambil itu kelasnya. Waktu itu ada 2 kelas bahasa untuk untuk pembelajaran bahasa asing, itu bahasa Jerman sama bahasa Jepang, tapi aku lebih milih Jepang ya karena tertarik juga sih. Ya sudahlah, aku ambil Jepang. Kemudian masuk, kemudian gimana ya, aku bingung ceritanya bagaimana, tapi dengan belajar bahasa Jepang selama 3 tahun itu ya tentu saja aku dapat banyak pengalaman gitu. Jadi pengalamanku pertama itu adalah of course belajar bahasa asing yang aksaranya atau tulisannya itu tidak umum. Ya kan tidak umum kan, karena ya bisa dilihat di sini ya, sebentar. Nah itu contohnya kan, aksaranya tidak umum ya kan, kanji, hiragana, kemudian katakana. Nah di situ ya asik sih mempelajari itu. Jadi kadang kayak bisa belajar kode bahasa. Kode bahasa no, bukan kode bahasa tuh, bukan kode bahasa lah, apa ya, kayak gitulah. Nah kemudian pembelajaran sih asik, terus dosen lagi. Gurunya cuma ada satu, kebetulan beliau ada satu saja waktu itu. Kemudian kami kelasnya juga tidak terlalu banyak untuk bahasa Jepang, jadi ya lebih terasa eksklusif lah kalau di sekolah itu, karena yang lainnya pada ngambil Jerman. Karena gini, anak-anaknya itu menganggap kalau bahasa Jepang itu susah. Ya it's really memang sulit sih, tapi mungkin karena lebih Eropa kali ya. Jerman itu kan lebih ke Eropa, lebih terlihat modern mungkin. Nah kemudian untuk bukunya, untuk pelajarannya kami pakai yang namanya buku Sakura 1, 2, 3, itu sesuai dengan kelasnya. Jadi waktu kelas 1 kita pakai Sakura 1, kemudian yang kelas 2 pakai Sakura 2, terus kelas 3 pakai Sakura 3. Nah bedanya apa sih? Nah kalau Sakura 1 itu dia pembelajarannya masih pakai romaji semua, tulisannya romaji semua. Kalau Sakura 2 itu semuanya enggak semuanya, separuh lah, ada hiragananya, ada romajinya, tapi kelihatannya belum ada kanji sih kalau nggak salah. Tapi aku lupa taruh bukunya di mana, nggak bisa nunjukin sih ininya. Nah kemudian yang Sakura 3 itu semuanya udah hiragana, katakana, kecuali beberapa sih yang kalau dalam bahasa Indonesia itu jelas. Nah, pembelajarannya biasa aja sih, kayak ya kalau kita belajar bahasa biasanya lah ya di kelas, sama, hampir sama, tapi mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak se ekstrim kalau di kuliah lah. Kalau kita kan cepet banget ya pembelajarannya, materinya segala macamnya kan cepet ya. Kalau di sekolah tuh masih, kalau menurutku masih lambat sih dibandingkan waktu kuliah ini. Ya memang sudah beda sih ya, kalau kita sudah
kalau kita udah apa namanya spesialisasi jadi harus cepat. Terus yang buatku ada lagi yang buatku berkesan itu selama di sana itu, bukan sombong sih ini, aku adalah yang paling istilahnya paling apa ya, kalau menurut anak-anak sana sih paling pintar kalau dalam bahasa Jepang. Jadi like setiap ada apa-apa tuh aku yang ditanyain, janji ini gimana gitu. Ya gimana ya, kadang bisa, kadang jatuhnya kadang mereka tuh mintanya itu ganggu gitu loh. I'm sorry guys, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa itu untuk tambah-tambahanku juga. Ternyata aku setelah masuk ke sastra Jepang ini juga, wow, ilmuku yang kupunya di SMA nggak ada apa-apanya. Aku memang harus lebih banyak belajar lagi. Kayak gitu. Terus apa ya, ada sih hal yang bikin aku kan ya antara kesel sama unik sih. Gurunya ini waktu aku kelas berapa? Kelas 1, kelas 10 itu sering ngilang. Pas di semester 2 tuh beliau sering ngilang. Ternyata setelah punya selidik, beliau itu hilang itu karena nikah. Jadi beliau tuh ada acara pernikahan itu di Jambi. Beliau dapat orang Jambi dan ya gitu. Beliau ke Jambi terus ya rangkaian pernikahan ya mungkin ya, karena nggak tahu juga adat sana kan. Mungkin lama. Kami ditinggal tuh hampir sebulan kalau nggak salah. Cuma tinggal tugas-tugas aja. Tapi nggak apa-apa. Setelah itu beliau kelas 11 itu beliau kembali ya ngajar lagi, walaupun menurutku waktu itu ngajarnya lebih kibishi daripada waktu kelas 1 sih, entah pengaruh apa. Iya, beliau lebih kibishi waktu kelas 11 12 itu, beliau lebih kibishi daripada waktu kami kenal pertama waktu kelas 10, betul. Terus belajarnya apa aja sih? Of course hiragana katakana iya. Terus apa namanya, bumpo, sebentar ditunggu, sering banget kartu ini. Terus apalagi ya, bumpo, saku pun enggak sih, paling kaiwa ya, paling sering tuh kaiwa. Terus ada kegiatan masak-memasak ada waktu kelas 10 itu, kami masak takoyaki kalau nggak salah, asik sih. Terus ada kalau tidak salah kan apa, Japan Foundation tuh kan ada Nihongo Partners kan ya. Nah itu katanya kami juga pernah didatangi orang Jepang 2 kali. Ya kami ngobrol-ngobrol lah, walaupun sebetulnya aku juga ngobrol tidak dengan bahasa Jepang, lebih ke bahasa Inggris sih. Takutnya beliau kalau aku ngomong Jepang nggak paham, aku ngomong Jepang juga nggak paham. Ya gitulah. Kayak gitu pelajarannya. Terus kalau apalagi ya, aku sudah tidak terlalu banyak ingat sih sebetulnya, karena udah 3 tahun. Tapi itulah yang ku ingat. Kalau aku yang ku ingat gitu aja. Mau ngomong apa lagi ya? Saya bingung pak. Astaga, saya bingung pak mau ngomong apa lagi. Oh iya, ini tentang uasnya, ujiannya. Jadi waktu itu kami tuh ujiannya begini, kalau ujian UTS atau UAS itu kalau nggak salah itu full hiragana katakana. Jadi ini cerita unik sih jadinya. Jadi teman-temanku yang pada nggak bisa hiragana katakana itu, masih sulit ngafalnya itu, wow. Mereka ini sekali. Ya maaf ya, jadi kayak gitulah nilainya, bisa kita bayangkan kayak gitu. Itu aja sih. Kalau aku alhamdulillah udah hafal, jadi ya gitu. Walaupun juga masih salah ya, nggak ada manusia yang sempurna, betul. Hai, seperti itu. Udah itu aja teman-teman dari aku ceritanya. Terima kasih udah dengerin, walaupun mungkin pas-pasan dan gelap ya, karena nggak tahu ini mau cari. Ini aku lihat layarnya ini gelap kayaknya.
Heeh, nggak tahu mau cari latar di mana, jadi ya udahlah di kamar aja, tapi jadinya backlight juga. Ya udah, itu aja teman-teman dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Arigatou gozaimasu.